Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yang terdiri dari saya sendiri, Rahmat Yasin. Saya Auliah Pertiwi. Saya Wani Suciati. Saya Matika. Kami dari kelompok 3 dalam memenuhi tugas besar 2 kapita semesta akan mempresentasikan hasil dari bahasan kami. Judulnya itu adalah soft skill dan hard skill untuk menghadapi transformasi digital di Indonesia atau INDI 4.0. Next. Oke, pendahuluan di Indonesia itu kita udah mulai masuk dalam menghadapi industri 4.0. Nah, kaitannya dengan INDI 4.0 itu, INDI 4.0 itu Indonesia Industri 4.0 Readiness Index merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk meningkatkan atau mengukur tingkat kesiapan industri menuju industri 4.0. Nah, 4.0 itu diluncurkan pada 4 April 2018 sebagai terobosan atau tindakan pemerintah dalam mempercepat industri dalam bertransformasi ke industri 4.0. Nah, indeks ini dikeluarkan pada tahun 2018 kalau nggak salah itu oleh pada saat itu yang menjabat sebagai Kementerian Perindustrian Pak Erlangga Hartarto. Nah, jadi indeks ini diluncurkan untuk sebagai terobosan Indonesia dalam mempersiapkan atau transformasi industri dalam menghadapi industri 4.0. Nah, apa sih INDI 4.0 itu? INDI 4.0 atau Indonesia Industri 4.0 Readiness Index merupakan sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan industri menuju 4.0. Nah, INDI 4.0 itu diluncurkan pada 4 April 2019 sebagai terobosan atau tindak lanjut program dorongan untuk industri agar cepat dalam bertransformasi ke atau menuju industri 4.0. Nah, dalam INDI 4.0 itu ada 5 pilar yang mengukur, yaitu yang pertama ada manajemen dan organisasi, orang dan budaya, lalu ada produk dan layanan, dan keempat teknologi, dan yang kelima ada operasi pabrik. Nah, kelima pilar ini dibagi lagi ke dalam 17 bidang antara lain. Di dalam manajemen dan organisasi itu terdiri dari strategi dan kepemimpinan. Yang kedua investasi untuk 4.0 dan yang ketiga kebijakan inovasi. Lalu di orang dan budaya terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang kebudayaan, yang kedua ada keterbukaan terhadap perubahan, dan yang ketiga pengembangan kompetensi. Lalu yang ketiga produk dan layanan itu terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama bidang kustomisasi produk, dan yang kedua layanan berbasis data, dan yang ketiga produk cerdas. Nah, dan keempat di pilar teknologi itu ada bidang digitalisasi, lalu ada mesin cerdas, konektivitas, dan keamanan cyber. Nah, lalu yang terakhir itu di pilar operasi pabrik. Yang pertama terdiri dari sistem perawatan cerdas, yang kedua ada proses yang otonom, rantai pasok, dan logistik cerdas, dan penyimpanan dan sharing data. Nah, itu ada beberapa pilar dan dibagi lagi ke dalam 17 bidang. Nah, kalau konsep awal industri 4.0 itu adanya sebuah sistem produksi yang antara satu sistem dengan sistem itu terintegrasi atau saling berkaitan, maka erat kaitannya itu dengan suatu teknologi ya, di dalam menghadapi industri 4.0 itu. Maka dari itu, ketika kita berbicara 4.0, maka erat kaitannya dengan suatu teknologi. Makanya tantangannya itu adalah bagaimana kita mengkolaborasikan antara si manusianya itu dengan bidang digital. Berikut ini adalah ada standar atau framework yang paling banyak digunakan dalam pengembangan manajemen teknik industri. Yang pertama itu ada Control Objective for Information and Related Technology. Itu dimiliki dan didukung oleh ISAKA. Nah, pertama kali itu diluncurkan pada tahun 1996 oleh COBIT. Nah, COBIT merupakan framework teknik informatika yang digunakan untuk membantu kita dalam mengoptimalisasi value atau nilai suatu organisasi. Nah, yang kedua itu ada Information Technology Infrastructure Delivery yang merupakan seperangkat petunjuk dan best practice untuk kebutuhan IT Service Management. Nah, dalam service atau layanan ini sesuai dengan kebutuhan bisnis
dan mendukung proses inti terdiri dari 5 volume. Yang pertama service strategi, yang kedua service decision, yang ketiga service transition, yang keempat service operation, dan keempat continual service improvement. Next. Nah, kemudian ada framework CMII, merupakan singkatan dari Capability Maturity Model Integration, merupakan model yang sudah terkenal secara global sebagai model referensi yang dikembangkan melalui best practices yang memberikan petunjuk untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi target bisnis dari suatu organisasi. Nah, model ini dikembangkan oleh pakar industri dan Software Engineering Institute. Ya, kemudian yang keempat itu ada GUID, the Project Management Body of Knowledge. Itu adalah suatu guideline yang secara internasional diakui. Itu gunanya sebagai metode manajemen proyek dan merupakan produk dari PMI. PMI itu singkatan dari Project Management Institute. Nah, PMBOK ini adalah standar yang secara luas diterima dan diakui sebagai bisnis untuk keseluruhan metode manajemen proyek. Nah, PMBOK ini memberikan deskripsi yang mendalam mengenai isu-isu dan pokok-pokok secara fundamental, membahas mengenai manajemen proyek, namun fokusnya tidak pada persoalan mengenai sarana. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, itu Aulia. Ya, yang selanjutnya yaitu ada PRINCE 2 yang merupakan singkatan dari Project in a Controlled Environment, yaitu merupakan standar de facto untuk metode manajemen proyek yang dimiliki oleh UK Cabinet Office. PRINCE 2 merupakan komplement dari model PMBOK dengan menyediakan petunjuk yang sifat berbasis proses dan praktis. Berikut dengan template yang siap digunakan oleh manajer proyek dan grup project steering untuk setiap fase yang berbeda dari proyek. PRINCE 2 memastikan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya serta manajemen yang efektif terhadap risiko bisnis dan proyek. Yang selanjutnya itu ada ISO IS 20000 yang artinya itu Service Management System atau disebut SMS atau juga disebut Sistem Manajemen Layanan, yang merupakan standarisasi internasional untuk manajemen layanan TI yang dimiliki oleh International Organization for Standardization atau disebut ISO, dan The International Electronical Commission atau disebut IEC, dan secara umum selaras dengan ITIL. ISO IEC 20000 memiliki dua bagian. Bagian pertama itu mendefinisikan kebutuhan formal dari produk berkualitas tinggi terhadap layanan kepada bisnis. Yang bagian kedua menjelaskan proses dari produksi layanan yang secara umum sama dengan proses ITIL yang umum memfokuskan pada proses manajemen pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada ISO 21500 yaitu merupakan standar yang secara generik merupakan petunjuk mengenai konsep dan proyek dari manajemen proyek yang merupakan bagian terpenting dalam realisasi proyek yang sukses. ISO 21500 ini dapat digunakan untuk seluruh jenis organisasi dan dapat diterapkan pada setiap jenis proyek tanpa terkendala ukuran, kompleksitas, dan durasi. ISO 21500 adalah standar informal secara umum lebih merupakan guideline ketimbang metodologi yang bersertifikasi. Lalu yang selanjutnya ada ISO atau IEC 38500 yang merupakan standar yang memberikan prinsip umum mengenai peran dan manajemen IT governance dengan tanggung jawab. Contohnya yaitu ada BOD dan tim manajemen. ISO
EAC 38.500 ini dapat digunakan secara luas untuk semua jenis dan ukuran organisasi, baik perusahaan privat maupun publik, termasuk organisasi non-profit. Standar ini mendukung manajemen bisnis memastikan bahwa TI memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, di mana standar ini terdiri dari 6 prinsip, yaitu yang pertama responsibility, yang kedua strategi, yang ketiga acquisition, yang keempat performance, yang kelima conformance, yang keenam human behavior. Slide selanjutnya, yaitu ada TOGAP adalah kerangka kerja enterprise architecture dari Open Group Standard yang memungkinkan setiap organisasi memiliki pendekatan terstruktur untuk pengelolaan implementasi teknologi. Secara khusus dalam desain teknologi perangkat lunak, pengembangannya, dan perawatannya. TOGAP meningkatkan efisiensi bisnis dengan cara memastikannya melalui metode yang konsisten, komunikasi, pemanfaatan sumber daya yang efisien. Lalu TOGAP juga meningkatkan kredibilitas industri dengan bahasa yang umum di kalangan profesional enterprise architecture. Lalu selanjutnya ada ISO atau EAC 27001 merupakan standarisasi untuk ISMS yang artinya yaitu Information Security Management System, yang isinya merupakan pedoman petunjuk dan prosedur praktis pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi. ISO 27001 lebih memfokuskan diri pada aspek manajemen pelaksanaan, di mana output dokumennya merinci hingga detail aktivitas keamanan yang mesti dilakukan. Namun demikian, proses implementasi maupun aktivitas audit keamanan sistem informasi sebenarnya bersifat fleksibel, tergantung pada tipe dan kebutuhan organisasi, serta fokus dan concern mereka pada proses bisnis dan proses TI-nya, seturut dengan tujuan dan strategis perusahaan. Lalu slide selanjutnya, yaitu ada industri FMCG, yang artinya itu Fast Moving Consumer Good, atau disebut PMCG, adalah perusahaan yang menjual produk secara cepat dengan harga produk yang relatif murah. Barang konsumen yang bergerak cepat adalah produk-produk yang dapat terjual secara life cycle si produk yang relatif berputar secara cepat dengan harga yang relatif murah, dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu barang konsumen yang bergerak cepat antara lain barang-barang seperti minuman ringan, kosmetik, perawatan tubuh, dan barang kelontong. Pada case kali ini, kelompok kami memfokuskan pada produk perawatan diri dan kosmetik. Produk perawatan diri dan kosmetik adalah produk yang termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia sebagai penunjang penampilan dan personal higien, karena barang-barang konsumen yang bergerak cepat atau FMCG ini memiliki tingkat perputaran yang tinggi. Pasarnya tidak hanya sangat besar, tetapi juga sangat kompetitif. Beberapa perusahaan terbesar dunia bersaing memperebutkan pangsa pasar dalam industri ini, termasuk Paragon Crop, Tyson Foods, Coca-Cola, Unilever, Procter dan Gamble, Nestle, PepsiCo, dan Danone. Sebagaimana
yang terjadi dengan industri lainnya, pandemi menekan industri kosmetik untuk sepenuhnya mengandalkan digitalisasi. Meski ada sedikit penurunan penjualan pada 2022, data menunjukkan bahwa penjualan kian meningkat pada 2021 dan 2022. Menurut sejumlah data, industri kosmetik global diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 7% dalam 5 tahun mendatang karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perubahan kebiasaan konsumen akibat digitalisasi masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu di internet. Dari sinilah bisa terlihat bahwa publik memiliki demand yang meningkat dan brand kosmetik pun harus cepat menangkap peluang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Wening Suciati. Terima kasih Aulia. Melihat akan kebutuhan dan peluang yang strategis pada dunia FMCG inilah yang akan membuka banyak peluang dan potensi agar lulusan industri bisa masuk dan mengembangkan dunia FMCG. Untuk itu kita perlu memahami kebutuhan soft skill dan hard skill apa saja yang dapat kita persiapkan untuk menunjang digitalisasi di industri FMCG. Yang pertama yaitu hard skill yang terdiri dari hard skill komunikasi. Komunikasi tidak hanya merujuk pada soft skill karena dalam komunikasi juga akan ada tindakan nyata yang biasanya ditujukan oleh sang komunikator. Yang kedua yaitu dalam pemasaran, kemampuan untuk bisa meyakinkan konsumen agar membeli produk atau menggunakan jasa yang akan kita tawarkan. Keberhasilan dari pemasaran ini berkaitan dengan pendapatan yang akan diperoleh. Hard skill dalam pemasaran yang diterapkan di era digital ini adalah search engine optimization, artinya itu ada search engine marketing atau SEM, ada Google Analytics, dan content campaign management. Selanjutnya ada teknologi komunikasi. Di era serba teknologi ini, hard skill berupa teknologi komputer sangatlah penting dan perlu diasah sejak di bangku perkuliahan, di mana kita bisa memperdalam dasar dari teknologi komputer. Apalagi kegiatan perkuliahan di zaman sekarang banyak menggunakan teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu pengembangan seluler dan web. Saat ini berbagai situs web telah diciptakan, begitupun dengan aplikasi untuk seluler yang semakin hari semakin bertambah. Namun tidak semua orang bisa membuatnya. Situs web dan aplikasi hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang pengembangan seluler dan web. Slide selanjutnya. Hard skill selanjutnya yaitu work design dan measurement. Teknik mengukur performa kerja supaya standar waktu kerja dapat ditentukan. Dengan begitu, jadwal kerja harian dapat dirancang dari jadwal produksi total atau jangka panjang. Di bidang ini juga digunakan predetermined time system. Selanjutnya ada plan, location, and layout. Kemudian kemampuan tata letak dan lokasi pabrik meliputi mengumpulkan, melakukan kompilasi, dan evaluasi data yang diperlukan untuk membuat keputusan lokal terbaik untuk perusahaan. Selanjutnya ada engineering ekonomi, kemampuan mengimplementasikan sisi ekonomi dalam engineering sesuai yang diajarkan oleh Henry Town. Selanjutnya yaitu production planning dan inventory control atau PPIC, kemampuan mengeset level keseluruhan output manufaktur untuk mendapatkan rating produksi yang bisa meraih target perusahaan dan menjaga production force tetap stabil. Selanjutnya ada statistical quality control. Kemampuan mendata output data kerja secara statistik. Selanjutnya ada linear programming, yaitu kemampuan menyederhanakan langkah kerja dan juga menyusun sistem kerja yang linear sehingga mempermudah proses produksi.
Selanjutnya ada operation reset, yaitu kemampuan riset mengenai sistem operasi yang efektif dan efisien. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu soft skill. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi atau communication skill ketika kita mampu untuk berkomunikasi secara baik juga dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada people management atau mengasah keterampilan manajemen ini tidak bisa dilakukan hanya di satu ya, mengingat bahwa organisasi selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kritis atau problem solving dan critical thinking, keterampilan adalah aplikasi suatu permasalahan, serta bisa memberikan solusi lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini, masalah selanjutnya ada basic business acumen, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghadapi berbagai situasi bisnis, segala resiko dan peluangnya dengan tajam dan akurat untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Selanjutnya ada konsep of design thinking, yaitu merupakan proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mengidentifikasi ulang masalah untuk mengidentifikasi strategi alternatif lainnya yang sebelumnya tidak tampak. Design thinking berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas dalam menentukan pola pikir dan karakter seseorang. Selanjutnya ada time management, pelaksanaan kontrol dasar atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk aktivitas tertentu, khususnya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Dengan pengolahan waktu yang baik, kita bisa lebih fokus akan target pencapaian. Selanjutnya ada ugly, yang dimaksud di sini adalah cekatan dan cepat beradaptasi dengan perusahaan sistem yang mungkin akan terus terjadi. FMCG merupakan perusahaan fast moving consumer good, atau FMCG adalah perusahaan yang menjual produk secara cepat dengan harga produk yang relatif murah. Selanjutnya ada presentation skill, yaitu salah satu bagian dari public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik yang sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang atau pihak dari luar perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramatika. Terima kasih, Wendy. Selanjutnya adalah alasan dan cara mencapai hard skill dan soft skill. Next. Nah, alasan kenapa kita membutuhkan hard skill dan soft skill. Hal ini dikarenakan soft skill merupakan keterampilan yang memungkinkan pekerja untuk menyesuaikan diri di tempat kerja, seperti halnya kepribadian, sikap, fleksibilitas, motivasi, dan tata krama. Maka dari itu, soft skill sangat penting sehingga seringkali menjadi alasan perusahaan untuk memutuskan apakah seorang akan diterima kerja pada perusahaan tersebut atau akan menolaknya. Nah, tidak hanya soft skill, perusahaan juga turut menginginkan seorang pelamar kerja atau karyawan agar mempunyai keterampilan hard skill secara baik. Hal ini dikarenakan hard skill merupakan nilai tambah dalam penilaian kerja. Secara sederhananya, hard skill dapat diartikan suatu kemampuan teknis yang dimiliki seorang atau suatu individu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan di suatu perusahaan yang akan dilamar atau dilakukan. Nah, cara untuk mencapai hard skill dan soft skill, yang pertama ada memperbanyak interaksi dengan orang lain, fokus pada keterampilan yang ingin dikuasai, aktif di organisasi, disiplin dan melatih time management, dan membangun pola komunikasi yang baik. Lalu untuk cara mencapai hard skill, yang pertama mengikuti pembelajaran baik itu secara formal maupun non formal. Yang kedua mempraktikkan secara teratur pembelajaran yang telah didapat. Yang ketiga melakukan evaluasi dan improvement.
Yang keempat, meminta kritik ataupun saran dari mentor ataupun guru. Dan yang terakhir, sharing pengetahuan dan pengalaman. Kalau kita jabarkan ke dalam sebuah flow chart, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, pertama, start di sini itu pertanda bahwa kita akan menggali atau mempelajari skill baru. Setelah itu kita mengikuti pembelajaran baik itu secara formal maupun non formal seperti pelatihan, training atau sebagainya. Nah, pada masa training ini kita perlu didorong oleh faktor, yaitu faktor memperbanyak interaksi dengan orang lain dan aktif berorganisasi. Setelah kita mendapatkan pembelajaran, kita wajib mempraktikkan ilmu yang telah kita dapat dengan memperhatikan faktor fokus pada keterampilan yang ingin dikuasai dan disiplin dalam melatih time management. Setelah itu, kita meminta kritik ataupun saran dari mentor ataupun guru yang kita anggap disegani gitu. Dan dalam meminta kritik ini, kita perlu memperhatikan faktor membangun pola komunikasi yang baik. Setelah itu, kita lakukan evaluasi dan improvement. Jika masih dalam proses pembelajaran kita masih ada sebuah kesalahan, kita lakukan improvement di sini. Setelah kita mendapatkan metode yang terbaik, kita sharing pengetahuan dan pengalaman bersama teman-teman yang lain. Setelah itu, masuk ke tahap finish. Nah, di finish ini kita nggak boleh berhenti gitu aja, merasa cukup akan skill dan hard skill yang kita punya. Kita harus tetap mempelajari skill-skill baru dan memulai semuanya dari awal, start sampai balik lagi ke finish dan memulai lagi. Karena apa? Karena zaman itu berubah dan kebutuhan akan skill dan soft skill juga akan terus berubah. Kalau kita stok dengan apa yang kita punya sekarang, kita akan tergerus juga pada akhirnya. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan, kelompok 3 lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perkembangan industri ini telah memasuki era industri 4.0 atau revolusi industri generasi keempat, di mana era industri 4.0 ini mewajibkan kita memiliki soft skill dan hard skill. Karena soft skill merupakan keterampilan yang memungkinkan para pekerja untuk menyesuaikan diri di tempat kerja, seperti halnya kepribadian, sikap, fleksibilitas, motivasi, dan tata krama. Tidak hanya soft skill, perusahaan juga turut menginginkan seorang pelamar kerja atau karyawannya agar mempunyai keterampilan hard skill secara baik. Hal ini dikarenakan hard skill menjadi nilai tambah dalam penilaian pekerjaan. Cara agar mencapainya yaitu dengan cara memperbanyak interaksi kepada orang lain, fokus pada keterampilan yang ingin dikuasai, aktif di organisasi, praktikkan secara langsung, berani meminta kritik dan saran, dan ikuti pelatihan sesuai dengan bidang yang kita geluti. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.